pagi teman-teman semua. Nah, sudah pada gabung ini ya semua ya. Oke, saya rasa semua sudah pada bersarapan ya. Oke. Nah, teman-teman, berdasarkan pembelajaran kita minggu lalu, ya kita sudah belajar tentang turunan sosial Jabar. Nah, pembahasan kita pada minggu ini kita akan belajar mengenai integral. Nah, apa itu integral? Kita akan pelajari lebih lanjut pada slide presentasi yang sudah disiapkan ini ya. Oke, silakan teman-teman perhatikan dulu ya materi kita mengenai integral. Nah, integral. Nah, integral fungsi memiliki 3 rumus. Ya, mana integral dari dx itu adalah x plus c. Jadi integral dx adalah x plus c. Lalu untuk integral k dx itu menjadi kx plus c. Lalu untuk integral ax pangkat n, maka dia menjadi ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, ini juga bagian dari rumus integral fungsi. Oke, biar lebih jelas nanti ada contoh soal, ya, biar lebih mengerti. Oke, kita lanjut. Integral fungsi juga memiliki konsep pada integral. Nah, ada dua dia pembagiannya. Pertama itu adalah integral tak tentu, dan yang kedua adalah integral tentu. Nah, untuk integral tak tentu, dia memiliki rumus turunan integral dari fx dx adalah fx plus c. Jadi, integral f aksen x ya, itu adalah fx. Nah, dx tadi kita tahu bahwa dia jadi x plus c. Oke, nah ini yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Kemudian untuk integral tentu, ini menggunakan kurva, ya, di mana rumusnya adalah x sama dengan a pada batas bawah menuju x sama dengan b yang merupakan batas atas dari integral f aksen x dx. Jadi sama dengan integral batas bawah ke batas atas fx plus c itu menjadi f b min f a. Nah, pada materi integral tentu belum kita bahas, nanti kita akan bahas mengenai integral tak tentu. Ya, lebih lanjutnya kita bisa lihat pada rumus integral berikut, di mana integral k x pangkat n dx itu sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ya, jadi k terus di sini k x pangkat n, ini x pangkat n cuma ditambah plus 1. Terus k-nya di per sama diberikan penyebut n plus 1. Turunan dari dx-nya, integral dx-nya adalah plus c. Ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, contoh soalnya adalah integral 2x pangkat 3 dx itu sama dengan 2 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c. Oke, dimana kita tahu bahwa 2 ini adalah bagian dari k. Oke, x pangkat 3, pangkat 3 merupakan n di sini. Terus kita tambahkan 1. Oke, kemudian per 3 plus 1. Jadi n plus 1-nya jadi turun di sini. 3 plus 1. Lalu integral dx adalah plus c. Seperti itu ya. Sampai sini bisa paham? Ya, oke, makasih. Lanjut ya. Untuk hasil dari 2 per 3 plus 1 itu kan 2 per 4. Langsung kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Ya. X pangkat 4 datangnya dari nilai X pangkat 3 plus 1 plus C. Seperti itu. Lalu atau dapat kita tulis dengan X pangkat 4 dikali 1 jadinya X pangkat 4 per 2 plus C. Ya. Nah, teman-teman juga bisa ingat sebagai catatan di samping ini bahwa integral A itu sama dengan AX. Oke, kalau tadi K sama dengan KX. Terus 2 sama dengan 2X. Atau 3 ya sama dengan 3X integralnya. Integral 4 ya 4X. Lalu untuk pemahaman lain dalam bentuk ini adalah bentuk eksponen yang teman-teman mungkin pernah pelajari waktu kelas 10 atau kelas 9. Ya, perangkatan. Jadi kalau 1 per X pangkat 2 dia menjadi X pangkat min 2. Lalu akar X menjadi X pangkat setengah. Seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, kita punya soal integral 8x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 8x min 2 dx. Maka integralnya 8 sebagai k, x pangkat 3 plus 1 yang 3-nya adalah n. Jadi n plus 1 di bawahnya. Terus tambah dengan 3x pangkat 2, ya,
Jadi 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1. Ini n plus 1 ya. Min 8x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Kok bisa ada angka 1? Karena di sini pangkat dari x-nya tidak ditulis satunya. Jadi kita langsung di sini tulis, jangan lupa 1 plus 1. Ya, n-nya adalah 1. Min dari integral min 2, min 2x. Dx jadi plus c. Oke, lanjut. Sama dengan 8x pangkat 4 per 4. Jadi hasil 3 plus 1 itu 4 ya. Sama. Tambah 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 jadi 3x pangkat 3 per 3. Min 8x pangkat 2 per 2 min 2x plus c. Ya, yang lain sama. Lalu di sini teman-teman bisa sederhanakan. Jadi sama dengan 2x pangkat 4. Kenapa? Karena ini sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 2x pangkat 4. Kemudian untuk 3x pangkat 3 per 3 menjadi x pangkat 3. Min 8x pangkat 2 per 2 jadi min 4x pangkat 2 min 2x plus c. Jadi lanjutkan saja. Ya. Nah, supaya lebih lanjut, lebih paham teman-teman, kita coba kerjaan latihan. Karena teman-teman pasti bisa ngerjain. Nah, berikut soalnya ya. Integralkan setiap bentuk dari soal-soal berikut. Oke. Nah, saya akan ambil soal nomor 1 dan 3. Ya. Nanti teman-teman boleh coba di nomor 2 dan 4. Nah, untuk nomor 4, nanti jangan lupa, untuk akar x itu, nanti teman-teman integralkan jadi x pangkat setengah dia. Ya, pangkat setengah plus 1. Gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasan untuk nomor 1 dan nomor 3-nya. Oke, teman-teman lihat di sini, untuk integral dari 6x pangkat 5, ya, di mana kita tahu bahwa k itu adalah angka 6-nya. Ini ya, ini k, ini sebagai k. Kemudian n-nya itu adalah 5. Ya benar ya, thank you sudah dijawab. Oke, sehingga ini menjadi k ya 6 per 5 plus 1 dari x pangkat 5 plus 1. Jadi ya n plus 1-nya juga dibuat di bawah. Jadi 5 plus 1 gitu. Kemudian kita hitung 6 per 5 plus 1 itu 6 per 6 ya. 6 per 6 x pangkat 6 dari 5 plus 1 di sini. Gitu. Sehingga 6 per 6 kan 1 tuh. 1 kita nggak usah tulis angkanya di situ ya. Jadi kita langsung saja tulis x pangkat 6. Oke. Nah, jelas ya teman-teman. Selanjutnya pada soal nomor 3 ya. Ini ada soal integral x min 7 dikalikan dengan 3x plus 5 dx. Nah, caranya ya teman-teman ini perlu tahu, kita harus kalikan dulu mereka seperti pembelajaran waktu masih kelas 8. Oke, kita hitung x kali dengan 3x. Jadi berapa? Iya, benar ya, 3x kuadrat. Oke, terus 3x kuadrat. Itu. Kemudian kalikan lagi x dengan 5. Ya. Jadi dapatnya positif 5x. Positif 5x. Kemudian terus teman-teman kalikan lagi. Negatif 7 dikali sama 3x. Berarti min 21x. Oke. Terus kalikan lagi. Min 7 kali 5. Berarti jadinya min 35 dx. Ya, oke. Nah, dx-nya kita ubah ya menjadi plus c. Gitu ya. Oke. Sama dengan ini kita selesaikan. Jangan lupa yang sama variabel itu dihitung. Ini ya. Yang sama variabel ini. Sehingga dia 3x kuadrat min berapa? 5x min 21 min 16x. Oke, benar. Min 16x min 35 plus c. Oke. Terus dari sini tinggal teman-teman turunin. Berarti dia 3x pangkat 2 plus 1, yang kita langsung beri 3 per 3, gitu ya. Min 16x, dia kan pangkat 1. Berarti 16x pangkat 1 plus 1, berarti jadinya 2. Gitu. Per 1 tambah 1 lagi, berarti 2. Ya. Min 35 plus, ya jadi min 35 menjadi apa dia? Turunannya. Min 35x.
plus C gitu. Oke. Nah, ini kan ada yang bisa kita sederhanakan gitu. Ya. Kita sederhanakan 3 bisa dibagi sama 3. Berarti jadinya 1. 1x pangkat 3. Maka kita tulisnya menjadi x pangkat 3 saja. X pangkat 3. Min ya. 16 sama 2 kan sama-sama bisa sederhanain. 2 bagi 2 itu 1 ya kan? 16 dibagi 2 itu 8. Sehingga tulisnya kita min 8x kuadrat. Gitu ya. Oke, min 35x plus C. Oke. Ya, mudah ya teman-teman. Cara pengerjaannya kan. Sampai sini bisa dipahami? Oke, makasih kalau semuanya sudah pada ngerti. Ya, nah silakan dicatat atau ntar saya kirimkan dalam bentuk JPEG untuk teman-teman. Ya, nah teman-teman bisa lanjut untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4-nya. Maaf, nomor 2 dan nomor 4. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Saya tunggu. Oke.